Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kitab ini. Jadi sekarang ini membahas mengenai tahqiqut tauhid. Jadi kalau diurut mulai dari awal, caranya penulis kitab tauhid ini mengajak kepada pembaca dan pendengar saya dan kita semuanya untuk memahami makna tauhid yang sebenarnya itu diajak mulai dari diterangkan mengenai dilalah, dalil-dalil. Yang kedua, fadilahnya apa syahadat. Yang ketiga, jaminan kalau memang tauhidnya baik itu dapat kebaikan di akhirat, dan itu tidak tanggung-tanggung. Nah, ini yang mau dibahas. Tidak tanggung-tanggung bagaimana? Bahasa judulnya adalah man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Siapa yang mengamalkan tauhid semurni-murninya pasti, itu pakai kalimat pasti masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Itu luar biasa itu. Nah, ini yang mau dibahas pada pagi hari ini. Lalu berikutnya nanti ada al-khawfu minasyirki. Setiap individu itu harus khawatir jangan sampai terjerumus dalam perbuatan syirik. Nah, itu bulan depan. Nah, sekarang membahas man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Siapa yang mengamalkan tauhid semurni-murninya pasti masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Tahqiqut tauhid itu maknanya takhlisuhu minasyirki, membebaskan manusia itu dari perbuatan syirik. Jadi keikhlasannya berucap la ilaha illallah itu diwujudkan dalam perbuatan dan amaliyahnya sehari-hari. Itu jaminnya dakhalal jannah bi ghairi hisab, masuk surga tadi tanpa dihisab, la yuhasabu alal ma'asi wala ala ghairiha. Jadi naudzubillah min dzalik, kemaksiatan menjadi tidak diperhatikan, diampuni sama Allah. Nah, itu kalau kita perbandingkan kitab ini dengan kitab yang lain. Di kitab lain itu ada keterangan judulnya mengenai ahammiyatut tauhid, urgensinya tauhid, pentingnya tauhid itu. Jadi bahasanya di kitab itu begini: al-mar'u bi hukmin basyariyatihi wa adami ismatihi qad tanzaliku qadamahu wa yaqa'u fi ma'siyatillahi. Manusia itu karena ada hukum kemanusiaan di dalamnya. Artinya kalau manusia itu ada baik, ada tidak baik, ada berpikir positif sekali tempo negatif ya, sekali tempo husnudzon, sekali tempo suudzon. Itu manusia. Kalau pakai bahasanya anak-anak yang kuliah, manusia itu makhluk yang bermoral. Di dalam diri manusia itu potensi kemungkinan jadi baik ada, tidak baik ada. Betul Pak ya? Mohon diakui karena kita manusia. Nah begitu ya. Itu manusia, bihumin basyariyatihi wa adami ismatihi, dan manusia itu tidak maksum, tidak terjaga dari kemungkinan berbuat salah.
Kalau begitu qad tanzaliku qadamahu wa yaqa'u fi ma'siyatillahi. Kadang-kadang terpeleset kakinya, naudzubillah, jatuh dalam perbuatan maksiat. Ya. Fa in kana min ahli tauhid khalis min syawa'ib syirki. Nah, ini beda lagi. Itu bahasa kitab, bukan Quran, bukan hadis. Beda halnya dengan orang yang akidah tauhidnya baik. Maka akidah tauhidnya baik itu oleh Allah berdasarkan hadis, maka kemaksiatan tadi menjadi terhapus, gitu, menjadi terhapus. Karena itu yang diaturkan kepada Allah. Tapi jangan sembrono dengan ungkapannya ulama kayak begini, seolah-olah kemudian orang itu ditoleransi dan diperbolehkan berbuat apa? Nah, enggak, ya. Jadi saya ulangi, kalau pakai bahasa judul dari man haqqaqa tauhid dakhala jannah bi ghairi hisabin wal adzabin, itu la yuhasabu 'alal ma'asi wala 'ala ghairiha. Jadi kemaksiatan yang kecil-kecil itu tidak dihisab. Syaratnya apa? Kalau tauhidnya betul-betul baik, min sawaibi syirki, dari noda-noda kesyirikan. Nah, nanti jenengan yang merasakan, ya. Kemudian, ya, wala yakunu illa bi umurin thalatha. Ini saya terangkan anunya dulu, pembukaannya dulu. Wala yakunu illa bi umurin thalatha. Orang mau mengamalkan tauhid semurni-murninya itu tidak mungkin, kata penulis kitab tauhid, illa bi umurin thalatha, kecuali dengan 3 hal. Jadi kalau saya dan panjenengan, keluarga kita itu bisa punya 3 hal berkaitan dengan ini, berarti orang ini bisa apa? Tahqiqut tauhid, mengamalkan tauhid semurni-murninya. Ya. Apa saja 3 hal? Pertama, nah ini yang penting, Pak. Al-ilmu. Apa? Al-ilmu. Apa itu? Ilmu. Apa ada orang bisa mengamalkan sesuatu tanpa ilmu? Halo? Ini ada mobil Mas baru. Ya apa caranya ngelakokno ini? Kalau dia bukan driver, tidak mengerti cara-caranya, bisa nggak itu? Ya suruh menaik, apa begitu kira-kira? Ya gitu kan. Tidak begitu. Maka berarti orang Islam itu wajib berilmu. Iya, Pak. Jadi wajib berilmu. Nah, tentang ilmu itu ada kalanya al-ilmu, al-yaqinu bi ilmihi. Yakin betul tentang ilmu. Kalau kaitannya yakin betul tentang ilmu, itu wajib tentang agama. Orang wudu ngerti betul seluknya wudu, mulai dari mana dia masuk ke kamar mandi, kemudian baca apa, bagaimana caranya, detail tuh ngerti. Sampai selesai wudu doanya bagaimana, faham. Itu namanya al-ilmu. Dia yakin dengan ilmu. Tapi ada yang al-jahlu. Ini bukan panjenengan, Pak, ya. Al-jahlu. Apa al-jahlu? Nggak enak diterjemahkan bahasa ini, tapi harus diterjemahkan. Apa? Bodoh, nggak ngerti. Jadi yang ngerti wudu iya, tapi nggak ngerti gimana doanya setelah wudu, nggak sempurna. Ya, yang ngerti wudu tapi nggak ngerti sunahnya, cuci tangan ini kumur dan sebagainya, nggak paham dia. Nah, sholat jamaah yang ngerti tapi nggak paham secara detail, itu namanya al-jahlu. Ada lagi asyak, ragu-ragu, pengetahuannya tidak utuh tentang itu. Nah, maksudnya di kitab ini, jadi orang mengamalkan tauhid sempurna-murninya tadi, wala yakunu illa bi umurin thalathatin, tidak mungkin orang itu bisa mengamalkan tauhid sempurna-murninya kecuali dengan ilmu yang pertama. Itu jangan, kalau satu kitab yang saya baca tadi. Yang lain lagi, kitab lagi menerangkan beda lagi. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ula al-ilmu. Coba. Ketahuilah wahai saudaraku kaum muslimin, wajib bagi kalian ini untuk mengerti tentang 4 hal. Pertama itu apa? Al-ilmu. Ilmu tentang apa?
ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Wajib mengerti tentang Allah, wajib mengerti tentang Nabi, wajib mengerti tentang agama. Nah ini yang penting, pakai dalil. Nah sekarang saya tanya, wajibnya mengerti tentang agama itu fardu kifayah apa fardu ain? Apa maksudnya fardu ain? Kewajiban pribadi. Mas gak ngaji? Sudah ada yang ngaji Pak, gugur kewajiban saya. Apa begitu kira-kira? Enggak. Benar Pak. Naudzubillah min dzalik, bukan karena saya yang ngajar, enggak. Saya sendiri kalau pray juga buka YouTube itu, ustadz-ustadz yang tingkat nasional. Kalau dia nerangkan kitab apa saja saya punya, tak buka kitab saya itu di depan HP saya. Saya berkewajiban untuk mencari ilmu. Wala yakunu illa bi umurin thalathah, pakai ilmu tadi. Ya. Ilmu yang kaitannya dengan ini ya tauhid itu yang sudah panjangan pelajari 20 tahun yang lalu sampai sekarang. Nah, ini kan dilanjut lagi. Ya. Ada penjelasan lain bahwa di dalam Al-Qur'an diterangkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu sudah sangat populer. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Di kampung-kampung biasanya begitu. Itu maksudnya Pak, bukan hanya sekedar ketahuilah. Enggak. Kalau ketahuilah saya sudah tahu Pak, enggak. Tapi apa? Uraikan maknanya. Lah uraikan maknanya itu di sini masjid ini pengalaman saya itu sudah menguraikan 67 judul macamnya. Mulai 20 tahun yang lalu atau 17 tahun yang lalu gitu ya. Kemudian ganti lagi 45 judul. Itu kan 112. Ya, sudah khatam. Nah, ini tak baleni lagi, ini kan sudah 3 bulan ini. Nah, jadi kalau fa'lam annahu la ilaha illallah surat Muhammad itu maknanya fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil islami. Memberi makna tentang kalimat la ilaha illallah. Nah itu loh, fa'lam annahu la ilaha illallah itu tadi Pak dijelaskan fal ilmu bimaknaha wajibun wa muqaddamun ala sairi arkanil islam. Memberi ilmu tentang makna dari 2 kalimat syahadat hukumnya wajib dan harus didahulukan. Hukumnya wajib dan harus didahulukan di atas seluruh rukun apa? Islam. Sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum haji, sebelum ini, itu dahulukan dulu ilmu tentang apa? Tauhid, la ilaha illallah. Karena semua landasannya itu nanti. Ya, begitu. Pertama pakai ilmu. Terlalu panjang itu Pak ya. Mudah-mudahan jenengan nanti tahan ya sampai akhir. Yang akhir itu penting nanti soalnya Pak. Ya, itu Nabi menyebut, ada yang masih ingat nggak berapa umatnya yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa itu? Ada yang tahu Pak? Yang tidak tahu mudah-mudahan termasuk yang masuk surga. Yang tidak tahu saya beritahu supaya ikut bareng-bareng. Jumlahnya 70.000. Nah nanti jangan bahas ya dengan saya lewat kitab ini. Pertanyaannya adalah sebelum dilanjut, 70.000 itu apakah A deretan nomor 1 sampai nomor 70.000 ataukah B itu menunjukkan jumlah yang banyak? Kalau sampean jawab itu 1 sampai 70.000, apakah jamaah Masjid Raudhatul Jannah ini masuk di situ? Nanti kita bahas. Rahmat Allah itu luas, tidak usah pesimis ya. Nah, tak lanjutkan. Jadi orang itu bisa mengamalkan tauhid semurni-murninya pertama pakai ilmu. Al ilmu dari fala yumkinu an tuhaqqiqa syai'an qabla an ta'lamahu. Enggak mungkin sampai itu bisa mengamalkan sesuatu, mengerti tentang sesuatu tanpa ilmu. Nah, gitu loh Pak.
Yang kedua, kata kitab ini disebutkan al-i'tiqad, berkeyakinan. Jangan ragu sekalipun tentang Allah gitu. Ya, jangan ragu. Lu saya sudah yakin, bukan hanya dilafalkan, disikapi dalam kehidupan sehari-hari. Nanti bab 31 itu ada judul mencintai Allah. Barang yang tidak kelihatan dicintai itu bagaimana? Ya, ada khauf, takut sama Allah. Oh, tidak kelihatan kok ditakuti. Itu kalau tidak yakin, al-i'tiqad, berkeyakinan betul, tidak mungkin. Ya begitu. Yang kedua, al-i'tiqadu fa idza alimta wa lam ta'taqid fastakbarta. Kalau sampean sudah punya ilmu tentang tauhid tadi, lalu sampean tidak yakin tentang Allah, maka istakbarta. Sampean itu termasuk kategori wong sombong. Sampean itu maksudnya bukan panjenengan gitu. Itu dialognya, caranya orang menulis kitab ini dengan pembaca. Jadi pertama pakai ilmu, tidak mungkin sampai pakai bahasa sederhana. Pertama pakai ilmu, tidak mungkin orang bisa mengamalkan sesuatu tanpa ilmu. Yang kedua harus yakin tentang Allah. Kalau sampean sudah punya ilmu tentang tauhid, tentang Allah, tapi tidak yakin, itu berarti sampean sombong. Berarti ada apa? Ada kekuatan lain selain daripada Allah. Coba tak cek. Saya saja yang baca aja. Surat Shad ya, surat Shad. Bapak-bapak kalau bawa HP di dalamnya ada Quran bisa diikut merespon ya. Surat Shad ayat yang ke-5 dan ke-6 ya. Surat 38. Ayatnya begini. Ini dimasukkan sebagai dilala, sebagai dalil untuk memberi penjelasan peristiwa yang pernah dialami oleh Nabi. Dimasukkan oleh penulis kitab tauhid ini sebagai penjelasan, yaitu berkaitan dengan inilah model orang yang yakin betul tentang Allah. Nanti ada peristiwanya itu ya. Entah sudah 4 kali, entah berapa saya ngomong peristiwanya di sini. Surat apa tadi Pak? Shad, surat 38. Ayatnya yang ke-5 dan ke-6. Ada yang bisa berkenan membaca terjemahnya supaya ada respon ya, supaya ada variasinya. Nggih, monggo. Apakah dia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Itu maksudnya Nabi Muhammad. Dengan bahasa lain, mengapa Muhammad itu menjadikan Tuhan banyak, dijadikan cuma satu? Inna hadza la syai'un ujab aj'ala al-alihata ilaha. Inna hadza la syai'un ujab. Mengapa Muhammad itu menjadikan Tuhan banyak, dijadikan cuma satu? Itulah sehingga saya matur dengan jamaah-jamaah itu bahwa tugas Nabi Muhammad itu bukan mengajak mereka meyakinkan bahwa Allah itu ada, enggak. Mudah-mudahan tidak salah paham. Tugas Nabi Muhammad itu bukan mengajak, memberitahu sama orang kafir saat itu, hai ketahuilah Allah itu ada, enggak. Tapi mengajak supaya menjadikan Allah apa? Satu-satunya. Nah itu. Mengapa Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak dijadikan cuma satu? Monggo Pak, terusnya. Sungguh ini benar-benar sesuatu yang sangat mengherankan. Ya. Sekarang yang ke-6. Yang ke-6 ini nanti saya tanya jangan. Kalau ada yang bisa jawab benar, berarti itu ingatannya bagus. Yang tidak bisa, ya bagus juga namanya. Monggo. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata. Itu yang saya tanyakan Pak. Lalu pergilah para pemimpin seraya berkata. Yang saya tanyakan, pergi dari mana? Diulangi lagi Pak, monggo. Lalu pergilah pemimpin-pemimpin mereka seraya berkata. Apa kata-katanya mereka Pak? Pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Nggih. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu hal yang dikehendaki. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Lalu pergilah para pemimpin-pemimpin itu seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah kamu menyembah Tuhan-Tuhanmu. Ini memang yang dikehendaki Muhammad. Yang saya tanyakan, pergi dari mana? Dari
Ini tidak boleh ngawur, Pak. Saya mohon izin mengulangi lagi 2 menit. Boleh, Pak? Nah, nanti jenengan bawa pulang itu ilmu, bukan dari saya. Nauzubillah min dzalik. Dari Quran, dari kitab ini. Ceritanya begini, Bu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dakwah di Mekah. Kesana kemari ngajak orang hanya menyembah Allah satu-satu, bukan benda, bukan barang. Mau begini-begini kok disembah, itulah maksudnya. Akhirnya berkembang dakwanya Nabi, lalu dibendung. Nah, seperti biasanya kalau ada gerakan perubahan kebaikan mesti ada yang musuhi, betul Pak ya? Ya, tapi jangan emosi, biasa aja ya. Gimana cara membendungnya? 10 orang mendatangi rumahnya Abu Thalib. Nah, dari situ jenengan sudah masuk. 10 orang mendatangi rumahnya Abu Thalib. Abu Thalib itu siapa? Paman. Mereka itu mengatakan kepada Abu Thalib, kalau pakai bahasa kita, Abu Thalib, ponakan sampean itu mencaci maki Tuhan-Tuhan kita, Tuhan ini, Tuhan ini, Tuhan ini, tidak boleh. Ponakan sampean itu maksudnya siapa? Nabi. Terus sekarang mana Muhammad itu, ponakanmu? Datangkan ke sini. Dicari Pak Nabi Muhammad, datangkan ke situ. Ya. Kalau pakai bahasa aslinya, ya Abu Thalib, inna ibna akhika yashtumu alihatana wa yaqulu wa yaqulu wa yaf'alu wa yaf'alu. Falaula ba'atha ilaihi fanahaitahu. Datangkan ke sini. Cari Nabi Muhammad, datangkan Pak. Berarti ada 3 serangkai. Satu sisi Abu Thalib, satu sisi lagi 10 orang kafir tadi, satu sisi siapa? Nabi sendirian. Coba jenengan dan saya itu tidak mengalami kayak begitu, tapi orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala besok di akhirat diagung-agungkan oleh Allah, dipuji, satu-satunya manusia yang bisa berkomunikasi dengan Allah, akan diberi kesempatan untuk memberi syafaat. Itu Nabi. Ya, begitu Nabi datang, yang ngomong Abu Thalib, pamannya tadi. Ya bena akhi, ma liqaumika yashkunaka tashtumu alihatahum wa taqulu wa taqulu wa taf'alu wa taf'alu. Wahai ponakanku, kata Abu Thalib, ini mengapa orang-orang ini mengadukan kamu kepada saya? Katanya kamu mencaci maki Tuhan-Tuhan ini, tidak boleh semuanya. Gitu Pak ya. Nabi Muhammad diam aja. Tidak satu pun dia menjawab, diam. Orang mulia dihina-hina. Ini dihina sehina-hinanya, direndahkan serendahnya. Nabi Muhammad diam sendirian. Begitu Abu Thalib selesai ngomong, ya benar akhi maliqaumika yashkunaka tashtumu alihatahum wa taqulu wa taqulu wa taf'alu wa taf'alu. Kenapa orang-orang ini mengadukan kamu kepada saya? Benar enggak kamu mencaci maki ini tidak boleh disembah? Begitu Abu Thalib selesai ngomong, Nabi itu ngomong, jawab. Ketika semuanya sudah selesai, apa jawabannya? Ya ammi, apa? Paman. Coba dihormati Pak, walaupun ini orang kafir. Inni uriduhum ala kalimatin wahidatin yaqulunaha tadayyana bihal arab wa tudi ilaihimul ajam al-jizyah. Paman, saya kepengen orang-orang Arab ini mengatakan satu kalimat saja. Itu sepertinya ucapannya Rasulullah itu sepertinya di gelap gulita, nggak ada listrik jelas, nggak ada komunikasi macam-macam, nggak ada hingar-bingar kayak sekarang. Sepertinya di lereng gunung, sepi, hanya ada satu lampu, kira-kira begitu. Tapi dengan yakin Nabi kita itu mengatakan, inni uriduhum ala kalimatin wahidatin. Saya kepengen orang-orang ini mengatakan satu kalimat saja. Tadayyana bihal Arab, orang Arab ini paman agamanya berdasarkan satu kalimat. Nanti yang bukan Arab, coba pikirannya Rasulullah saat itu yang bukan Arab, Al-Ajam, juga agamanya berdasarkan satu kalimat. Jadi saat itu agama ini sudah dideklarasikan oleh Nabi untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia, sehingga tidak ada agamanya orang Arab beda sama agamanya orang PP Legi, itu tidak ada. Agamanya orang Nusantara tidak ada, sama semuanya.
Itu dasarnya di situ. Nah, ada yang salah paham, orang kafir, namanya orang kafir, Pak. Ya nggak seneng itu kan ya ada saja. Ya, manggil Nabi Muhammad itu bukan ya Rasulullah tapi ya Muhammad. Ma hiya wa abika ya Muhammad. Apa satu kalimat itu Muhammad? Nah gitu loh. Ini Muhammad. Apa satu kalimat itu? Melestarikan agama nenek moyangmu. Tentu saja dijawab oleh Nabi apa? La. Apa? La. Ayo gampang itu dia. Tidak. La ilaha illallah. Coba. La ilaha illallah. Bukan. Satu kalimat itu bukan melestarikan agama nenek moyang. La ilaha illallah. Jadi Nabi sudah meletakkan garis kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah pedoman seluruh manusia. Ya jelas terutama yang beriman. Cerita ini dimasukkan di dalam penjelasan berkaitan dengan kitab tauhid itu karena berkaitan dengan apa? Keyakinan. Nabi Muhammad ditekan seperti apapun kalau benar keyakinannya ya bertahan. Maka didatangi, dipanggil tadi. Di rumahnya Abu Thalib datang gentleman gitu. Jangan cemen, gentleman. Lalu 10 orang kafir tadi marah, Pak. Wong ditekan kok malah nggak manut, malah bertahan, malah yakin. Marah, meninggalkan rumahnya siapa? Tadi loh, rumahnya Abu Thalib. Marah-marah. Nah, cuma saya nggak ada keterangannya. 10 orang kafir itu duduk di kursi, di depannya ada mejanya atau gimana, itu nggak paham. Andai kata duduk di kursi lalu di depannya ada mejanya, diapakan mejanya kira-kira, Pak? Iya, ini marah, Pak. Maka peristiwa yang ada di rumahnya Abu Thalib tadi diabadikan oleh Allah dalam surat Shad. Ya, wantolakol mala'u minhum, maka pergilah para pemimpin itu seraya berkata. Nah, baru 2 menit 3 menit yang saya sebutkan tadi, bapak-bapak, ibu-ibu bisa menerangkan pergi dari mana? Nanti 10 tahun yang akan datang saya menerangkan ini lagi, jangan lupa ya. Nece urip. Mudah-mudahan saya dan panjenengan diberi umur panjang yang barokah. Minta saja sama Allah ya. Enggak tahu gitu ya. Jadi maka pergilah para pemimpin itu dari rumahnya Abu Thalib dari seraya berkata, pergilah kamu dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Ini memang yang dikehendaki oleh Muhammad. Nah, jadi cerita itu dan ayat itu dimasukkan sebagai syarat mengamalkan tauhid. Yang kedua, yakin. Lah kalau orang itu sudah yakin, ditekan seperti apa-apa yang nggak mangsa, Pak. Yakin kok tentang Allah tadi. Ya, beda dengan orang yang ragu-ragu. Apalagi tidak punya pengetahuan sama sekali. Nah, jadi saya ulangi. Pertama adalah ilmu. Wah, ini lama, terlalu lama ini. Artinya membahas yang ini terlalu lama. Ilmu. Yang kedua tadi apa? Yakin. Tapi biasanya orang yakin itu kalau ada orang mati tok itu. Inna lillahi. Oh, ternyata kita ini miliknya Allah ya. Baru tahu dia. Nah, itu. Yang ketiga adalah al-inqiyadu billahi. Sepanjang hidupnya itu berkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah. Jenengan dan saya di situ. Di masjid, di rumah, di jalan, di pasar, ada ini dan sebagainya. Enggak ada itu. Kalau salah satu ini nanti bab 40, salah satu daripada Asmaul Husna itu dicabut oleh Allah, orang itu gelagapan. Ya. Taruhlah yang dicabut Al-Qawiyyu. Apa Al-Qawiyyu, Pak? Maha memberi kekuatan. Orang itu tidak ada kekuatannya, Pak. Naudzubillah min dzalik. Ngadeg saja sudah repot, berdiri saja susah. Ya. Kalau sudah As-Salamu yang Maha memberi keselamatan dicabut oleh Allah, secanggih-canggihnya orang itu tidak selamat nanti.
Nah, maka minta sama Allah. Wes, itu satu bagian. Saya langsung aja berikutnya bahas hadis. Ini jujuk saja, model Jogja, jujuk saja. Gini Pak, hadis ini sahih. Inilah yang saya sebutkan 70.000 tadi. Mudah-mudahan jangan tahan ya untuk mendengarkan ini. Ini bukan ucapan saya tapi dawuhnya Rasulullah. Oleh Al-Bukhari dan Muslim sudah diteliti kebenaran hadis ini, dan ini hadis yang benar, sahih. Al-Bukhari menulis dalam hadis nomor 6541, Muslim menulis dalam hadis nomor 216. Kok apal Ustaz? Tidak apal, di sini ada tulisannya. Ya, mudah-mudahan putra-putrinya panjenengan anak saya dimudahkan sama Allah menghafalnya. Gimana ceritanya? Nah, saya mulai. Yang dawuh Nabi, apa dawuhnya? Uridat alayyal umamu faraitun nabiyya wa ma'ahu rahtu wan nabiyya wa ma'ahu rajulu war rajulani wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Nabi cerita kepada para sahabat, santai ceritanya. Nah, saya itu loh ditunjukkan umat-umat zaman dulu, kata Nabi. Nah, ini tak cari di mana-mana. Ini dalam peristiwa apa? Apakah mimpi? 1, 2. Apakah berjaga begini lalu ditunjukkan seperti di layar monitor? Seperti ya. 3. Apakah dalam Isra Mi'raj? Enggak ada. Ya, tapi percaya saja. Saya ulangi. Uridat alayyal umamu faraitun nabiyya wa ma'ahu rahtu wan nabiyya wa ma'ahu rajulu war rajulani wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahadun. Aku ditunjukkan umat-umat zaman dulu, terus saya tahu ada nabi yang di belakangnya itu adalah sekelompok umatnya. Ada nabi yang di belakangnya itu 2 dan 1 orang, 1 dan 2 orang umatnya. Ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Berarti jumlahnya nabi itu banyak apa sedikit? Nabi loh Pak. Halo? Iya toh? Ada nggak nabi yang tidak ada pengikutnya? Nah itu dia ada. Ya begitu ya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dawuhnya, idrufi ali sawadun alimun. Tiba-tiba saya ditunjukkan ada nabi yang di belakangnya jumlah umatnya yang banyak. Fadhanantu annahum ummati. Itu saya pikir umatku karena jumlahnya banyak. Waqilali, lalu dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Muhammad, ini Musa dan umatnya sekian banyaknya. Berarti umatnya Nabi Musa banyak. Wes, sampai di situ saya tanya panjenengan. Ini untuk merangsang supaya tidak ngantuk ya. Sampai di situ berapa nabi yang disebut oleh Nabi tadi? Loh, saya serius-serius kok ya. 4. Halo? 1 nabi Pak ya. 1 nabi yang tidak ada pengikutnya. Pengikutnya beberapa orang. Yang 1 lagi apa? 1 dan 2 orang. Yang 1 lagi tidak ada pengikutnya. Yang 1 lagi Musa. Betul Pak ya? Itu. Kita lanjut aja. Ya. Fanadhartu fa idza huwa sabatun alimun. Lalu saya melihat saja, tiba-tiba ditunjukkan kepada aku ada jumlah yang banyak sekali. Lebih banyak dari Nabi siapa tadi? Musa. Waqilali, lalu dikatakan kepadaku, hadhihi ummatuka. Ini umatmu Muhammad sekian banyaknya. Wa ma'hum sab'una alf yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adzabin. Dan di antara mereka itu ada 70.000 masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Nah sekarang saya tanya jenengan, kira-kira kalau andai kata jenengan mendengarkan langsung saat itu dari Nabi, pikirannya gimana? Ini luar biasa nggak Pak? Kepengen nggak kita masuk di situ? Yang kepengen sedikit ya. Ya pasti Pak. Itu dalam kitab ini diterangkan termasuk maratibul a'la, tingkatan orang paling tinggi Pak. Jadi orang yang paling tinggi versi hadis ini disebutkan itu bukan karena jabatannya, bukan karena ilmunya, bukan karena harta bendanya, bukan karena populernya, enggak. Tapi fasilitas yang Allah berikan lewat Nabi dalam keterangannya masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Luar biasa.
Allahumma ja'alna minhum, mudah-mudahan kita termasuk mereka. Nah kemudian, nah ini yang penting, setelah Nabi cerita bahwa umatnya itu masuk surga tanpa dihisab, jumlahnya 70.000 tadi, Nabi berdiri, ya berarti duduk saat itu, thumma nahadha wa dakhala manzilahu, lalu Nabi masuk di rumah. Jadi berarti sahabat dibiarkan di mana? Di luar. Kira-kira mereka diskusi sendiri enggak? Nah, iya, di sini ada fala'alahumul ladzina sahibu Rasulullah. Ada yang ngomong barangkali sahabatnya Nabi. Nah, itu Nabi sudah enggak ada masuk di rumah. Kemudian faqala ba'duhum, sebagian lagi mengatakan apa? Fala'alahumul ladzina wulidu fil Islam wa lam yusyriku bi syai'an. Barangkali orang yang lahir dalam keadaan Islam sampai mati enggak syirik. Wa dzakaru asya, lalu menyebutkan macam-macam. Yang ini. Nah sekarang saya tanya, kenapa Rasulullah kok begitu cerita ada umatnya 70.000 masuk surga, habis itu ditinggal masuk? Apakah Rasulullah mau nyeruput kopi? Nah ini guyon Pak. Ada ilmunya di situ Pak. Begitu ngoyo-ngoyo menerangkan 70.000 berdasarkan hadis tadi, ditunjukkan malak Jibril dari umatnya, kok ditinggal masuk? Jawabannya begini, inilah Rasulullah, teknik memberi pelajaran kepada umatnya secara luar biasa, dan orang semuanya harus mengikuti Nabi. Ini persoalan serius, persoalan penting, tidak langsung diterangkan. Nabi tinggal dulu supaya mereka berpikir. Teorinya kalau bapak-bapak, ibu-ibu ini guru di kelas atau dosen, itu anak itu dirangsang konsentrasinya dulu. Ngerti maksudnya Pak? Kalau konsentrasinya di atas, tinggi, pas konsentrasi, diberitahu yang penting, bisa menerima nggak? Nangkap nggak kira-kira? Tapi kalau beliur, ndak karu-karuan ini dan sebagainya, itu kemudian ndak bisa nerima. Ya, saya ini jadi guru 35 tahun Pak, ngajar di kelas SMP, SMA, STM terakhir, dan saya punya pengalaman murid saya 900, jumlahnya lanang kabeh. Jadi kan bisa bayangkan anak STM gimana itu kira-kira. Ya, sehingga kalau berhadapan anak-anak muda itu biasa bagi saya. Ya. Jadi Rasulullah begitu menerangkan itu kemudian ditinggal. Nah ini kalau begitu konsentrasinya sahabat apa? Naik. Siapa ya? Siapa? Ini persoalan serius. Nah kalau Pak Guru, Bu Guru itu mengikuti tekniknya Nabi dalam menyampaikan, anak jangan langsung diterangkan. Anak-anak siapa tadi yang tadi malam itu lewat sana ya, misalkan begitu. Siapa yang tadi malam mendengar ada suara keras? Itu supaya naik konsentrasinya. Siapa yang di rumah ada burung perkututnya, misalkan begitu ya. Padahal mau menerangkan sesuatu. Ya. Ah, di situ. Wes. Saya boleh lanjut Pak? Kalau tidak boleh, wabillahi taufiq wal hidayah. Lanjut ya. Nah, mantap. Ini yang 10 menit berikutnya ini yang intisarinya ini Pak. Ya. Fa kharaja alaihim Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah masuk, kamar tadi keluar. Nabi keluar. Faqala, kemudian Nabi menjelaskan, ada ngaji itu. Siapa ya? Humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah. Ya. Nabi keluar kepada para sahabat tadi setelah masuk rumah tadi, lalu Nabi menerangkan, satu, humul ladzina la yastarqun, yaitu orang yang tidak minta diruqyah, jangan salah paham ya. Satu, syaratnya itu loh. Wala yaktawun, yang kedua tidak minta lukanya ditempel dengan besi yang dipanaskan. Wala yatatayyarun, tidak bertatoyur. 4, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka bertawakal kepada Allah. Jadi versi hadis ini syaratnya orang masuk surga tanpa dihisab ada 4.
Pertama adalah tidak minta untuk diruqyah. Jangan salah paham. Ruqyah ada apa enggak? Jawabannya ada. Tapi ini yang dimaksudkan adalah ruqyah syirkiyah. Karena ruqyah dalam jahiliyah itu juga ada, tapi ini adalah syirkiyah yang ada kandungannya tidak dari Quran dan tidak dari hadis. Nanti saya terangkan bab 8 mengenai ruqyah itu ada. Jadi kalau orang sakit diruqyah boleh nggak Pak? Itu pendapatnya tauhid begini. Kalau pakai obat menurut resepnya Pak dokter dan bisa dinalar obatnya menurut apoteker keterangannya begini, itu namanya qadariyun maklumun. Tapi kalau hanya didoakan saja Rabbin nas adhibil ba'sa isfi dan seterusnya, atau bismillah arqika wallahu yashfika, ini namanya syar'iyyun maklumun, syariat, kedua-duanya bisa dipakai. Kalau Pak dokter kasih resep itu dengan dosis yang betul, ya, minum obat yang benar, tidak ada jaminan sembuh, betul Pak ya? Maka dimainkan yang kedua-duanya syar'i. Jadi yang dimaksudkan tidak minta diruqyah itu adalah ruqyah syirkiyah. Nanti ada penjelasannya di bab yang ke-8. Ini yang bab yang ketiga ini. 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 5 bulan. Tenang aja ya. Saya sudah di sini. Nah itu. Wala yaktawun ini yang saya tidak cari apa-apa dan kalimatnya yang ada di dalam masyarakat kita. Tradisi jahiliyah itu kalau ada luka ditempel dengan besi yang panas zaman Nabi tidak boleh. Ya wes, itu kita tinggalkan. Itu tidak ada bagi kita. Yang kemungkinan ada, naudzubillah min dzalik, masyarakat kita, itu yang ketiga, ya tatayyarun, bertatoyur, tidak boleh. Dan itu larangan keras. Tatoyur berkaitan dengan benda, berkaitan dengan barang, berkaitan dengan waktu, berkaitan dengan macam-macam. Merasa bernasib sial, tidak baik karena ini, karena itu dan sebagainya. Sudah sering disinggung gitu ya. Mas, kenapa nggak jadi beli rumah? Oh, ternyata menghadap ke timur Pak. Saya nggak boleh itu menghadap ke timur. Kenapa nggak boleh? Saya itu Rebo Pahing lahirnya, istri saya Jumat Pon, nggak boleh. Saya tanya, yang model-model begitu masih ada nggak di masyarakat? Itu tatoyur. Nanti dibahas di bab 28. Termasuk hari, bulan. Ini bulan apa? Syuro. Oh, nggak baik syuro ini. Itu juga tatoyur. Detailnya, keterangannya nanti ada di bab 28. Ya. Ini tidak boleh. Orang Islam punya pikiran kotor begitu, itu tidak bisa menghalang-halangi masuk surga tanpa dihisab dan tanpa disiksa. Kembalikan aja kepada Allah. Saya ditanya jamaah, Ustaz, kalau dulu-dulu punya keyakinan begitu, tobat sekarang, setobat-tobatnya. Mumpung masih bisa ke mall ya, ke masjid Pak. Ke masjid. Mumpung masih bisa ke masjid. Nah, masih sehat. Jadi tatoyur itu ada tatoyur nasional nanti. Tatoyur nasional itu pernah dilakoni oleh Fir'aun. Ada panjang keterangannya, sedikit aja. Negaranya Fir'aun itu diuji sama Allah, ada kegaduhan terus, isu nggak mari-mari, termasuk musim panas tidak ada hujan. Lalu pikirannya Fir'aun salah, iki negara iki apa gara-gara Musa. Nah, oleh Allah nggak boleh. Itu namanya tatoyur nasional. Mengapa tatoyur nasional? Karena yang ngelakoni tatoyur itu adalah orang nomor 1 ya di Mesir saat itu. Ini Fir'aun Mesir Pak ya. Ya, nggak ada Fir'aun selain Mesir, itu tidak ada. Ya. Lalu tawakal, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Orang itu kalau memahami tawakal dengan tepat dan benar, ini energi, kekuatan. Kalau tidak memahami tawakal dengan tepat dan benar, itu kemudian orang dianggap malas. Ini kok dikon tawakal piye? Nah, enggak. Berarti tidak percaya sama Allah. Coba tak selipkan sedikit aja. Nanti tawakal bab 33. Gini Pak, Nabi itu hijrah dari Mekah kemana? Yathrib. Waktu itu namanya masih apa? Kan tidak langsung ke Yathrib Pak ya. Menyelinap di mana? Di gua. Mengapa kau tidak bisa terkejar oleh orang kafir? Kau tidak diketahui kalau di situ ada Nabi Muhammad sama Abu Bakar.
pelajaran kita dari SD zaman dulu, kata Pak Guru apa? Begitu masuk ada apa? Sarang laba-laba. Satunya ada burung labet. Burung apa? Membuat sarang. Sekarang saya tanya, itu riwayat yang sahih apa cerita? Nah, sekarang dibuka baru kali ini. Tidak ada riwayatnya. Ya, tidak tahu dari mana kok begitu. Yang ada riwayatnya itu apa? Begitu orang ini berdua di dalam gua, Abu Bakar itu nangis. Ya Rasulullah, law anna ahadahum nadhara ila qadami la ra'ayna la absarna. Nabi, itu loh orang kafir di atas. Kalau mereka itu melihat kakinya sendiri, tahu ada kita di sini. Logis gak Pak? Wong jaraknya nggak terlalu jauh kedalamannya kan? Ya, apa jawabannya Rasulullah? Wa ma dhannuka ya Abu Bakrin? Abu Bakar, sampai tidak boleh bicara begitu. Kalau kita ini berdua, yang menemani bertiga adalah Allah. Itu puncak tawakalnya Rasulullah ketika terjepit seperti begitu. Secara dohir bisa diketahui oleh orang kafir dan mudah disergap, akan dibunuh sama Abu Bakar, tapi Allah yang memberikan perlindungan. Itu tawakal, itu di situ hasilnya Pak. Nanti bab 33. Ustaz, 2025 bisa nggak? Bisa. Bisa juga orang itu kemudian dengan tiba-tiba kesulitan dan kerepotannya itu dimudahkan karena ada faktor tawakalnya kepada Allah. Ya, coba tak bacanya wiridnya itu jenengan mesti bisa meneruskan. Hasbunallah. Terus jangan sampai ini apa? Iya Pak, itu. Wes. Jadi syaratnya 3 dari 4, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Berarti dari situ bukan jumlah 1 sampai 70.000, tapi menunjukkan jumlah yang apa? Banyak. Penuhi saja syaratnya itu. Lalu tiba-tiba setelah Nabi menerangkan itu tadi, ada orang namanya Ukasha. Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum. Di majelis itu tadi Nabi mohon berdoa sama Allah agar aku termasuk yang 70.000 itu tadi. Nah, jawabannya Nabi, anta minhum. Apa? Iya, kamu termasuk yang 70.000 itu. Berarti sudah kalong 1 Pak. Ada orang lain lagi, faqala rajulun akhar, lalu ada orang lagi yang berdiri, ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum. Nabi mohonkan kepada Allah agar aku termasuk yang 70.000. Jawabannya Rasulullah, sabaqaka biha Ukasha. Kamu sudah kedahuluan Ukasha. Pertanyaan saya, kenapa Nabi bicara begitu? Ada kemungkinan 3. Ini diterangkan di sini. 1, orang yang kedua ini munafik. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Munafik itu tidak berhak masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Jangan baca di Riyadhus Shalihin. Ya, padahal orang munafik itu sampai 2025 ini ada nggak Pak? Ya. Artinya karena jenengan dan saya itu masih hidup di 2025, hati-hati dengan sifat dan sikap sebagai orang apa? Enggak berhak. Segagahnya orang itu enggak berhak, kata Nabi. Masya Allah. Terus untuk apa? Di dunia gagah begini, apalagi gak gagah misalkan. Ya. Yang kedua, orang ini apa? Inilah caranya Nabi. Ya, supaya apa? Supaya orang-orang yang tidak berhak semuanya apa? Angkat tangan. Saya Nabi, saya Nabi, saya Nabi. Caranya mendung. Yang ketiga, itulah dawuhnya Rasulullah, tidak menyinggung banyak orang. Lalu dihentikan dengan cara begitu. Sabaqaka biha Ukasha. Orang pertama Ukasha tadi, ya Rasulullah, ud'ullah ayyaj'alani minhum.
mohonkan kepada Allah agar aku termasuk mereka. Jawabannya, anta minhum, iya kamu termasuk ya. Orang kedua, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani minhum, mohonkan kepada Allah agar aku termasuk yang 70.000. Jawabannya, sabakoka biha ukasa, kamu sudah kedahuluan itu tadi ukasa. Dan yang ketiga, itulah akhlaknya Nabi supaya tidak berkembang kemana-mana, dan caranya membendung dengan kata-kata kamu sudah didahului oleh ukasa. Ya, nah itu kalau orang zaman sekarang begitu, dan ini orang tidak baik. Yang kedua tadi bahasanya tidak begitu. Wong kelakuanmu kaya ngono kok njaluk bagus. Kelakuanmu jadi lumayan. Nah kalau yang disebut mukanya ini apa? Masya Allah, ibu-ibu dan bapak sekalian, percayalah sama Rasulullah dan selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang 70.000 tadi ya. Luar biasa, itu marotibul a'la ya. Segala kemewahan dunia, segala kepiawaian dunia, segala kekuasaan, segala carut marutnya itu akan ditinggalkan oleh semuanya demi orang meraih masuk surga tanpa dihisab, tanpa disiksa. Mudah-mudahan kita termasuk yang mereka ini tadi Pak ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.